Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Zahra dengan NIM 250101070235 PGNI dari Lokal 25B. Nah, dengan ini saya akan membahas dengan tema ibadah dan akhlak. Nah, sumbernya itu pembahasan ini saya susun dari prinsip Al-Quran dan hadis tentang hubungan ibadah dan akhlak, ditambah pemikiran ulama seperti Imam Al-Ghazali serta kajian sejarah pemikiran Islam. Nah, selain itu saya juga menggunakan observasi sosial dari kehidupan sehari-hari sebagai pendekatan reflektif. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi itu seringkali tuh tidak kita sadari secara mendalam, yaitu perbandingan antara hukum ibadah dan akhlak. Nah, saya memilih tema ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk mengajak kita semua melakukan refleksi, apakah selama ini kita sudah memahami agama secara utuh atau justru hanya fokus pada bagian luarnya saja. Nah, seringkali kita merasa sudah menjadi orang yang taat beragama karena rajin menjalankan ibadah. Namun, pertanyaannya, apakah ibadah tersebut sudah benar-benar membentuk sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan orang lain? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan memulai pembahasan dari realitas yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut membahas masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita perhatikan di sekitar kita itu banyak orang yang terlihat sangat serius dalam menjalankan ibadahnya. Sholatnya terjaga, wudunya diperhatikan dengan detail, dan bahkan dalam hal kecil tuh sering dipikirkan karena takut ibadahnya tidak sah. Nah, namun di sisi lain kita juga sering melihat perilaku yang bertolak belakang dengan nilai akhlak. Misal, berbohong demi keuntungan pribadi, mengambil hak orang lain, tidak menempati janji, atau bersikap kasar terhadap sesama. Nah, kalau di lingkungan kampus, fenomena ini cukup jelas. Ada mahasiswa yang dikenal religius, aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi masih melakukan kecurangan akademik seperti menyontek. Nah, ada juga yang rajin ibadah, tetapi tidak menghargai dosen atau teman sekelasnya. Kalau di organisasi, nah itu sering kali kan sebelum rapat tuh dibuka dengan doa yang panjang dan khidmat. Nah, namun setelah itu muncul sikap tidak adil, saling menjatuhkan, dan mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kalaunya di media sosial, kita melihat perdebatan panjang tentang hukum ibadah. Orang-orang saling menyalahkan soal tata cara ibadah yang dianggap paling benar. Nah, tapi ironisnya perdebatan itu sering diiringi dengan kata-kata kasar, hinaan, dan sikap merendahkan orang lain. Nah, dari berbagai contoh ini kita bisa melihat pola yang sama, ibadah dijaga dengan sangat ketat, tetapi akhlak sering diabaikan. Nah, hal ini yang memunculkan pertanyaan penting, mengapa kita lebih takut jika ibadah kita tidak sah dibandingkan takut jika kita menyakiti atau merugikan orang lain. Next, kita lanjut membahas ke sejarah Islam. Nah, jika kita melihat kembali ke masa Nabi Muhammad, sebenarnya tidak pernah ada pemisahan antara ibadah dan akhlak. Sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya itu selalu berkaitan langsung dengan pembentukan karakter. Sholat misalnya, nah itu bukan hanya soal gerakan dan bacaannya saja, tetapi juga melatih disiplin, kesabaran, dan kejujuran. Puasa, nah itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan emosi, amarah, dan hawa nafsu. Bahkan Nabi Muhammad dikenal bukan hanya sebagai sosok yang taat beribadah, tetapi beliau juga sebagai pribadi yang sangat berakhlak. Beliau jujur, amanah, dan penuh empati terhadap sesama. Nah, namun setelah Nabi wafat, Islam itu berkembang sangat luas. Umat Islam tersebar ke berbagai wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, para ulama kemudian menyusun ilmu-ilmu agama agar ajaran Islam
tetap terjaga dan tidak bercampur dengan ajaran lain. Dari sinilah muncul ilmu fikih yang hanya fokus pada aturan hukum ibadah dan muamalah. Di sisi lain muncul tasawuf yang fokus pada penyucian hati dan pembentukan akhlak. Nah, awalnya kedua bidang ini tuh saling melengkapi. Seseorang ulama fikih juga memperhatikan akhlak, dan seorang sufi itu juga memahami hukum agama. Nah, namun seiring berjalannya waktu dalam praktek pendidikan dan dakwah, fikih itu lebih sering diajarkan secara formal dan kaku. Nah, sementara akhlak dianggap urusan pribadi. Akibatnya, ibadah dipahami hanya sebagai kewajiban hukum, bukan sebagai sarana pembentukan moral. Nah, jadi kenapa masalah ini masih ada? Masalah ini masih bertahan hingga sekarang karena beberapa hal, yaitu yang pertama, cara berpikir kita tentang agama itu masih cenderung sempit. Agama itu sering dipahami hanya sebagai hubungan antara manusia dan Tuhan, tanpa melibatkan hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua, dalam sistem pendidikan agama itu lebih menekankan hafalan dan aturan dibandingkan pembentukan karakter. Kita lebih sering diajarkan apa yang membatalkan ibadah, tetapi jarang diajarkan bagaimana menjaga kejujuran, keadilan, dan empati. Yang ketiga, dalam lingkungan sosial, nah itu juga ikut membentuk pola ini. Orang yang terlihat religius seringkali dianggap baik, meskipun perilakunya belum tentu mencerminkan akhlak yang baik. Yang keempat, dalam media sosial itu memperparah keadaan. Kesalehan sering ditampilkan sebagai citra, bukan sebagai sikap hidup. Orang yang berlomba-lomba menunjukkan ibadahnya tetapi lupa memperbaiki akhlaknya, padahal ibadah seharusnya itu membawa dampak nyata dalam kehidupan sosial. Ibadah seharusnya membuat seseorang lebih jujur, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab. Nah, sebagai refleksi, kita itu perlu dulu bertanya pada diri kita sendiri, apakah ibadah yang kita jalankan itu sudah benar-benar membentuk akhlak kita, atau jangan-jangan ibadah yang sudah kita jalankan itu hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Nah, takut batal wudhu itu penting, tetapi takut menyakiti orang lain itu jauh lebih penting. Takut dalam gerakan sholat, nah itu perlu, tetapi takut berbuat tidak adil juga tidak kalah penting. Sudah saatnya kita menyatukan kembali hukum dan akhlak dalam kehidupan beragama. Ibadah tidak boleh berhenti pada ritual, tetapi harus berlanjut pada perubahan sikap dan perilaku. Karena tujuan utama agama itu bukan hanya membuat kita taat secara formal, tetapi menjadikan kita manusia yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih peduli terhadap sesama. Nah, semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk memperbaiki cara kita memahami dan menjalankan agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.